Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM selaku Ketua Yayasan dan Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Dr. Ahmad Humaidi MPDI selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Zainul Hasan Genggong, Ustadzah Kustiana Arisanti MPDI selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Zainul Hasan Genggong, Ustazah Umi Lailia Maghfirah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf. Perkenalkan, nama saya Sinta Nabila, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 2D. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan materi yang berjudul Kedudukan Akhlak dan Tasawuf dalam Islam. Akhlak dan tasawuf merupakan dua hal yang sangat penting dalam ajaran Islam. Keduanya menjadi dasar dalam membentuk pribadi seorang muslim yang tidak hanya rajin beribadah tetapi juga memiliki hati yang bersih dan perilaku yang mulia. Islam juga mengajarkan bahwa seseorang tidak cukup hanya memiliki ilmu pengetahuan agama saja, tetapi juga harus mampu mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, inti ajaran Islam bukan hanya mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, melainkan juga membiasakan diri untuk berbuat baik sehingga lahir akhlak yang mulia dan hati yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada peta konsep ini, di bagian tengah terdapat gambar Al-Qur'an yang melambangkan bahwa seluruh ajaran mengenai akhlak dan tasawuf bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di atasnya terdapat simbol hati yang menunjukkan bahwa inti dari Islam adalah memiliki hati yang bersih dan akhlak yang baik. Hal ini mengingatkan kita bahwa ilmu agama harus mampu membentuk kepribadian yang baik, bukan hanya menambah pengetahuan semata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang hingga melahirkan suatu perbuatan dengan mudah tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Jika seseorang telah memiliki akhlak yang baik, maka ia akan terbiasa berkata jujur, bersikap sopan, menghormati orang lain, dan melakukan kebaikan secara spontan karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam dirinya. Kemudian tujuan dari akhlak adalah untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, membentuk pribadi yang mulia serta menciptakan kemaslahatan bagi diri sendiri, kemudian keluarga dan masyarakat. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik akan lebih mudah dipercaya, dihormati serta memberi manfaat kepada orang lain. Dalam Islam, akhlak memiliki 3 cangkupan utama. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan mentaati segala perintahnya, menjauhkan larangannya, beribadah dengan ikhlas, bersyukur, kemudian bertawakal kepada Allah, serta selalu berharap kepada rahmatnya dan takut terhadap azabnya. Kemudian yang kedua adalah akhlak kepada Rasulullah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mencintai beliau, mengikuti sunnahnya, mentaati ajarannya serta menjadikan beliau sebagai teladan dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah akhlak kepada sesama makhluk, yaitu bersikap jujur, amanah, sopan santun, saling menghormati, saling membantu, kemudian menjaga hak orang lain serta tidak menyakiti siapapun. Dengan demikian akhlak mencakup hubungan manusia dengan Allah, Rasulullah, sesama manusia, bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah. Selanjutnya adalah tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf adalah ilmu dan jalan untuk membersihkan hati dari berbagai sifat tercela seperti sombong, iri hati, dengki, riya, ujub, dan cinta dunia yang berlebihan. Setelah hati dibersihkan, tasawuf mengajarkan agar
hati itu dihiasi dengan sifat-sifat terpuji serta ikhlas, sabar, bersyukur, tawakal, kemudian rendah hati, serta cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama dari tasawuf adalah mencapai ma'rifatullah, yang dimana yaitu mengenal Allah dengan lebih dekat, melakukan takziyatun nafs, yaitu adalah penyucian jiwa serta memperoleh ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf tidak hanya mengajarkan seseorang untuk meninggalkan kehidupan dunia, tetapi juga mengajarkan agar kehidupan dunia tidak membuat seseorang lalai dari mengingat Allah. Dalam perjalanan tasawuf ini terdapat beberapa tahapan atau makom. Tahapan pertama adalah taubat, yang dimana kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan segala dosa. Yang kedua adalah zuhud, yaitu tidak berlebihan mencintai dunia dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Yang ketiga adalah tahapan sabar, yang dimana tetap teguh dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kemudian yang keempat adalah tawakal, yaitu menyerahkan hasil serta segala usaha kita kepada Allah setelah berikhtiar. Dan tahapan terakhir adalah mahabbah, yang dimana memiliki rasa cinta yang mendalam kepada Allah sehingga seluruh ibadah dilakukan dengan penuh ikhlas. Selanjutnya adalah hubungan antar akhlak dan tasawuf. Akhlak dan tasawuf ini memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Tasawuf berfungsi membersihkan hati, sedangkan akhlak merupakan hasil nyata dari hati yang telah bersih tersebut. Dalam peta konsep ini digambarkan sebuah pohon akar, pohon yang melambangkan tasawuf, sedangkan buahnya melambangkan akhlak. Jika akar pohon sehat, maka pohon akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik. Begitu pula jika hati seseorang bersih karena tasawuf, maka perilaku yang muncul adalah akhlak yang mulia. Karena itu sering dikatakan bahwa akhlak adalah buah, sedangkan tasawuf adalah akarnya. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan keimanan seorang muslim. Selanjutnya mengenai landasan akhlak dan tasawuf. Akhlak dan tasawuf memiliki landasan yang kuat, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah ijma' ulama, yang keempat adalah qiyas, serta pengalaman spiritual para ulama salaf. Semua landasan tersebut menjadi pedoman agar pelaksanaan akhlak dan tasawuf tetap sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Kemudian manfaat akhlak dan tasawuf sangat besar dalam kehidupan kita. Dengan memiliki akhlak yang baik dan hati yang bersih, seseorang akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ketenangan hidup, terhindar dari penyakit hati, serta mampu menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Selain itu, masyarakat akan menjadi lebih damai, jujur, saling menghargai, dan penuh kasih sayang. Akhlak dan tasawuf juga menjadi benteng dari perbuatan maksiat serta membantu seseorang mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan ajaran Islam. Pada bagian bawah peta konsep terdapat nasihat Imam Al-Ghazali, yang dimana menjelaskan bahwa tujuan akhir tasawuf adalah membentuk akhlak yang mulia. Seseorang yang banyak beribadah tetapi belum memiliki akhlak yang baik berarti belum mencapai tujuan tasawuf yang sesungguhnya. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah harus mampu mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya adalah akhlak dan tasawuf memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Akhlak merupakan cerminan keimanan yang tampak dalam ucapan, sikap, dan perbuatan, sedangkan tasawuf merupakan jalan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya saling melengkapi. Tasawuf membentuk hati yang bersih, sedangkan akhlak menjadi bukti nyata dari kebersihan hati tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim,
kita harus berusaha mempelajari, kemudian mengamalkan dan menyeimbangkan keduanya agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.